Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Semuanya sehat? Iya, Alhamdulillah, para anak-anak semuanya baik, semuanya sehat. Anak-anakku semuanya, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berikan nikmat, bisa belajar bersama-sama lagi ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak semuanya, salah satu bentuk syukur kita yakni menjaga kesehatan kita. Karena kita diberikan kesehatan ya, maka anak-anak taati protokol kesehatan yang ada ya, yakni dengan menjalankan 3M ya, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita juga, yuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengawali pembelajaran kali ini, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana ya, tentang pramuka yang sudah saya jelaskan sejak kemarin ya, bahwa pramuka itu terdiri dari beberapa tingkatan, ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, dan ada pramuka dewasa. Nah, di mana pramuka itu mempunyai lambang yang kita kenal dengan tunas kelapa. Nah, yang sudah banyak kita jelaskan kemarin. Anak-anak semuanya, kali ini kita sudah sampai pada subtema yang kedua, aku anak mandiri. Dan hari ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang ketiga. Tentu setiap kali kita belajar, ada tujuan belajar yang hendak dicapai. Anak-anak nanti setelah membaca teks, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan makna lambang atau simbol pramuka dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Sedangkan yang keempat, setelah mengamati gambar, nanti siswa diharapkan dapat memberi contoh bangun datar ya, dengan sifat-sifat tertentu melalui gambar dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak kuat dan lemah tangan, kaki, kepala dalam tarian dengan benar. Sedangkan yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat memperagakan kombinasi gerak kuat, lemah tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, tentu kita semuanya mempunyai kegiatan sehari-hari di rumah, ya kan? Nah, anak-anak, ini anak-anak kamu perhatikan Udin sedang merapikan tempat tidurnya. Jadi di pagi hari, anak-anak kalau pagi merapikan tempat tidur kan? Dirapikan sendiri apa mama yang merapikan? Atau siapa yang merapikan? Harus bisa dirapikan sendiri ya. Yang kedua, ini ngapain ini ya? Habis mandi ini. Ada gambar lagi ini. Ini menyiram tanaman, merawat bunga ya, merawat kebun. Ini juga Udin melakukan sendiri. Kemudian ini, Udin masak sendiri. Nah, melakukan kegiatan sendiri seperti ini yang kita kenal dengan mandiri ya. Jadi tidak tergantung pada orang lain,
Tentu anak-anak semuanya sudah melakukan sendiri kan? Oh iya, pasti ada yang sudah mandiri ya. Mandi, mandi masih dimandiin apa mandi sendiri? Iya, mandi sendiri. Kalau masih dimandiin malu-maluin dong, sudah kelas 3. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita baca teks berikut. Nah, mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, anak-anak semuanya, sekarang di Pandu Pak Roma dari sini, anak-anak bisa mengikuti, bisa simak melalui layar atau buka buku pada halaman 71. Sudah siap semuanya? Ya. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga sudah membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda kecakapan khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga tangan leher, tanda harian, tanda hosem atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau yang disingkat dengan TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, anak-anak semuanya, ini kamu perhatikan. Ini ada 10 tanda kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Ini tanda kecakapan khusus wajib. Apa itu? Wah, ini apa ya? Dapat melakukan pertolongan. Kemudian ini mungkin menjaga rumah, ini melakukan pekerjaan rumah. Ini pengamatan. Ini bisa memasak. Ini berkemah. Kemudian ini menabung. Bisa menjahit, ya, menempelkan bed sendiri, kemudian berkebun, ya, merawat tanaman, ini menjaga keamanan, ya, dan sebagainya. Ini tanda kecakapan khusus. Ini yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Nah, anak-anak semuanya silahkan anak-anak baca lagi, ya, silahkan dibaca ulang lagi, ya. Pahami betul apa isi bacaannya. Kalau sudah selesai dibaca, sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Nah, yang pertama ini lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Tadi apa saja? Ya, jadi di paragraf 1 tadi bisa menjahit, membantu ibu, ya toh, bisa memasak, sebagainya. Silakan. Yang mana saja yang dimiliki Udin. Kemudian yang kedua, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Ya, yang mana yang kecakapan khusus? Ini ada yang TKU, ada yang TKK.
Yang ketiga, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Nah, yang TKU yang mana? Gambarnya sama, tapi di sini perintahnya yang berbeda. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Nah, di sini Siti memakai berbagai macam tanda pengenal kepramukaan. Yuk, kita coba urutkan dari atas. Ini yang ada di kepala, ditutup kepala. Ini tanda tutup kepala. Kemudian kita turun ke kerah baju. Ini ada wosem atau pandu dunia, yang berwarna ungu. Kemudian di sebelahnya ada tunas kelapa atau tanda pelantikan. Kemudian ini yang berwarna merah putih, ini dinamakan setangan leher. Nah, di bagian dada ini ada nama. Ada nama, ini nama. Ini Siti. Kemudian di sini ada tanda jabatan, di bawah nama ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini ada 3 macam, ya. Ada sulung, ada pinrung atau pimpinan barung, dan ada wapinrung. Nah, ini 3 berarti ini sulung. Ya. Kemudian kita akan ke lengan baju. Nah, yang sebelah sini, ini ada tanda barung. Ya, ada tanda barung. Ya. Kemudian biasanya kalau ini belum ada punyanya Siti, di bawahnya itu ada TKU, tanda kecakapan umum yang lain, yakni mungkin siaga bantu, mula, dan tata di bawahnya sini biasanya. Nah, kita akan pindah ke lengan sebelah kanan. Ya. Nah, di paling atas ada tanda lokasi atau daerah, biasanya tulisannya kota. Ini kota Semarang, ada kota Semarang. Di bawah kota ada nomor gugus depan. Kemudian di sini ada bed kuartir daerah. Kalau Semarang berarti ada di kuartir daerah Jawa Tengah. Nah, di sekitarnya sini, di bagian bawahnya lagi, bisa di bawahnya sini ada 1, sini ini di sini ada beberapa, ya. Nah, ini ada 1 di sini. Ini namanya tanda kecakapan khusus. Nah, anak-anak semuanya, ini tadi Pak Ron sudah sampaikan. Sekarang kamu amati semuanya ini gambarnya Siti, kemudian kamu jelaskan tanda pengenal pramuka yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti itu apa. Ya. Jelas? Nah, ini di sini Siti memiliki tanda kecakapan khusus, ya. Nah, tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka itu berbeda. Pramuka siaga berbentuk segi 3, ya. Ini tidak ada tingkatannya, hanya 1 saja. Kemudian untuk pramuka penggalang ini ada 3 tingkatan, ya. Bentuknya juga berbeda-beda. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini TKK menabung untuk pramuka penggalang. Nah, seperti ini. Nah, ini pramuka penggalang. Nah, ini ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama adalah tingkat purwa, yang paling awal ini. Kemudian yang kedua tingkat madya, ini menengah. Yang terakhir tingkat utama. Nah, kemudian anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siaga itu memiliki bentuk TKK hanya 1, yakni berbentuk segi 3. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita lihat
Ini ternyata gambar-gambar ini merupakan gambar bangun datar. Nah, yang pertama ini, yang tingkatan penggalang untuk purwa, ini berbentuk apa ya? Lingkaran. Ciri-cirinya apa ya? Sifat-sifatnya apa ya? Kemudian yang kedua, persegi. Segi 4, persegi. Ya. Yang ketiga, ini yang utama, tingkat utama ternyata segi 5. Nah, yang kita miliki Pramuka Siaga mempunyai bentuk TKK segi 3. Nah, tentu anak-anak bisa membedakan ya. Kalau kita lihat gambarnya ini bisa membedakan. Oh, ini lingkaran. Oh, ini persegi. Oh, ini segi 5. Oh, ini segi 3. Bisa ya anak-anak ya. Nah, sekarang saya akan ambil satu dari bentuk bangun datar ini untuk kita lakukan kegiatan berikut. Nah, ini saya ambil bentuk segi 4 atau persegi. Nah, persegi 4, 1, 2, dan 3. Saya siapkan 3 bangun datar persegi 4. Sekarang kita akan mencari sifat-sifat bangun ini apa saja ya. Yuk kita lakukan kegiatan berikut ya. Anak-anak silahkan nanti mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar ini? Siapkan tali dulu untuk mengukur sisi perseginya, silakan. Yang kedua, siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas seperti yang kita lakukan kemarin. Ketika mencari sudut, macam-macam sudut kemarin. Masih toh kertasnya? Ya, masih. Nah, sekarang kita lakukan kegiatannya. Nah, yang pertama kita akan mengukur panjangnya sisi-sisi ini. Yang pertama, ukur sisi AB menggunakan tali lalu dipotong ya di ujungnya. Nah, AB kita kena. Iya, ini pakai garis biru Pak Roman. Talinya biru Pak Roman. Iya. Sampai sini potong 1. Kemudian kita singkirkan. Yang kedua, ukur sisi BC. Ya. Ukur sisi BC sama. Kemudian dipotong di ujungnya. Pojok ya, di pojoknya ya. Yang ketiga, ukur sisi CD. Ya, menggunakan tali juga. CD. Berarti yang atas. Iya, seperti ini. Kemudian dipotong di ujung. Yang terakhir, ya, sisi DA. Kemudian dipotong di pojoknya. Setelah dipotong tadi berarti kita mempunyai 4 buah tali, betul enggak? Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Sisi AB yang mana tadi tali sisi AB. Ya, sekarang ditempelkan di sini, dilem. Dilem ini. Ya, 1. Kemudian tali yang tadi untuk mengukur sisi BC kita tempelkan. Iya, seperti ini. Kemudian tali yang untuk mengukur sisi CD kita tempelkan juga. Iya. Yang terakhir sisi DA kita tempelkan. Nah, anak-anak semua, sekarang kita perhatikan bagaimana panjang talinya ini. Ternyata semua tali itu panjangnya sama. Nah, sekarang apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang BC.
sama dengan panjang CD sama dengan panjang DA. Anak-anak semuanya, kita sekarang akan melanjutkan dengan mengukur sudutnya, ya, sudut persegi tadi, dengan menggunakan pojok siku. Mari kita lihat bersama. Nah, ini masih pada gambar yang pertama. Kita lakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oh, ternyata keempat sisinya berimpit semuanya. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, sama dengan besar sudut D, karena semuanya terdiri dari sudut 90 derajat. Nah, anak-anak, sekarang lakukan kegiatan yang sama ini ke persegi yang kedua dan ketiga. Ya, kita lakukan ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang kedua. Kita coba sama diambil, potong, iya, sisi BC, dan kita potong sisi CD, kita potong, iya, kita potong. Kemudian yang terakhir sisi DA, menggunakan tali yang sama, lalu kita potong juga. Iya. Kita dapat 4 tali, kemudian kita masukkan. 1, 2, 3, 4. Ya, keempat tali kita sudah kita tempelkan. Apa yang kita lihat? Sama tali. Iya, ternyata panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjut dengan mengukur pojok siku-sikunya pada gambar yang kedua ini. Kita lanjut ya. Nah, yuk kita lihat. Pojok A, 90 derajat. Sudut A-nya 90 derajat. Sudut B, sama 90 derajat. Sudut C sama 90 derajat. D 90 derajat. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut C, dan sudut C sama dengan sudut D. Kita lanjutkan ke gambar yang ketiga, persegi yang ketiga. Apakah mempunyai sifat yang sama? Mari kita lihat. Ukur AB dengan menggunakan tali, lalu dipotong. Kuling, ya, kita potong di pojoknya seperti tadi. Kemudian ukur sisi BC menggunakan tali, lalu dipotong juga. Iya, kita potong. Kemudian 3, ukur sisi CD menggunakan tali, lalu dipotong juga. Dan yang terakhir, ukur DA menggunakan tali, lalu dipotong. Iya, seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, sekarang tali-tali itu kita masukkan ke kolom berikut. AB kita masukkan, kita tempelkan, BC kita tempelkan, tali yang CD kita tempelkan, tali DA kita tempelkan. Kita perhatikan sekarang. Apa yang kalian temukan? Iya, ternyata sisi AB sama dengan BC, BC sama dengan CD, CD sama dengan DA. Nah, anak-anak semuanya, lalu ukur sudut persegi untuk mengetahui besar sudutnya. Kita gunakan pojok siku. Yo. Nah, pojok A, siku-siku ya, 90 derajat. Pojok B sama siku-siku. Pojok C juga siku-siku. Pojok D siku-siku. Iya. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan besar sudut B,
Kemudian sama dengan besar sudut C, dan C sama dengan sudut D. Anak-anakku semuanya, setelah kita lakukan percobaan ini, kita amati ini, nah, selesai pengamatan ini, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Bagaimana ukuran besar sudutnya? Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Kamu tuliskan di sini. Yang setelah kamu jawab, otomatis ini berdasarkan hasil jawaban ini. Nah, silahkan kamu tuliskan di sini. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan belajar kita. Tanda kecakapan khusus yang telah kita baca tadi ada 5 bidang. Ada 5 macam bidang. Bidang apa saja? Yang pertama ada bidang agama. Ini biasanya tanda kecakapan khususnya ini dengan dasar warna kuning. Kemudian yang kedua, bidang patriotisme seni budaya. Ini warna dasarnya berwarna merah seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, bidang ketangkasan dan kesehatan. Ini berwarna dasar putih seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Ini dengan dasar atau warna dasarnya hijau kayak begini ini. Nah, ini membangun tenda dan sebagainya. Yang terakhir bidang sosial, ini berwarna dasar biru. Ini anak-anak, ya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita lihat, ya, di sini ada keterampilan, ya, yang sangat banyak, ya. Nah, keterampilan atau khusus, ya, kecakapan khusus ini sangat banyak. Seni budaya ini termasuk juga bidang keterampilan. Ini akan mempunyai warna dasar berwarna merah. Menari ini termasuk seni budaya, maka juga termasuk kecakapan khusus yang akan diberikan tanda kecakapan khusus untuk anak-anak semuanya. Oleh karena itu anak-anak, yuk sekarang kita belajar menari. Hari ini kita akan belajar tentang menari tempurung kelapa. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menari tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Sekarang mari kita berlatih tarian tempurung kelapa. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung kelapa yang sudah dipelajari sebelumnya? Nah, sekarang ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung kelapa. Yang pertama, tepukan tangan ke atas depan dan ke bawah belakang. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan. Lakukan seperti contoh ya. Yang kedua, tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Lakukan seperti contoh.
Yang ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Kemudian jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat, tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Kemudian tangan di sebelah kanan bawah. Tepukan tangan di sebelah kiri atas. Kemudian tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Perhatikan contoh ya. Kemudian yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang terakhir, yang keenam, tepukan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Sekarang kita akan mencoba semua gerakan dari gerakan 1 sampai gerakan 5 dengan iringan musik. Cobalah berlatih di rumah ya. Nah, anak-anakku sekalian, menyenangkan nggak belajar menarinya tadi? Bisa? Sudah bisa? Sudah. Ya. Pertanyaannya Pak Rahmat, senang nggak? Senang ya. Kalau senang anak-anak semuanya, sekarang belajar kita sudah selesai pada hari ini. Kita akhiri belajar kita hari ini ya. Tentu dengan memberikan tugas dulu. Nah, apa tugasnya? Jawab pertanyaan yang akan membantu membuat simpulan sifat persegi. Termasuk tadi kesimpulan sifat persegi yang ada di halaman 78 sampai dengan 79. Tadi ada 3 nomor, kemudian yang terakhir simpulannya. Itu termasuk ya. Tulis dengan tegak bersambung, kemudian foto kirim ke Classroom. Anak-anak semuanya, sebelum kita tutup belajar kita hari ini, yuk kita refleksikan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi anak-anak mempelajari tentang jenis lambang atau simbol pramuka. Yang kedua, contoh bangun datar dengan sifat tertentu. Ya, kita
Tadi contohnya bangun datar ada lingkaran, ada segi 4 atau persegi, ada segi 5, kemudian ada segi 3. Tapi yang kita bahas sifat-sifatnya tadi baru persegi. Yang ketiga, kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, dan kepala. Tadi melalui menari tempurung. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apa menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Silahkan anak-anak, kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, atau kamu menyukai sesuatu dalam pembelajaran hari ini, silahkan tuliskan di kolom komentar atau japri ke Pak Rahmat. Atau boleh juga bertanya kepada Bapak Ibu gurumu masing-masing. Bagi penutup anak-anakku semuanya, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran bersama Pak Rahmat. Dan Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa sebelum berpisah, tombol subscribe yang masih merah silahkan dipencet supaya berubah menjadi putih. Kemudian di like dengan gambar jempol yang ke atas. Dan jangan lupa di-share kepada semua grup sosial mediamu. Anak-anak semuanya, sekian dari Pak Rahmat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.